Tiga, Oke, baik. dua, satu. Baik, selamat siang. Jadi kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dan juga menjelaskan mengenai analisis kami, yaitu analisis faktor penyebab kemiskinan di Dusun Mondoroko. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan semua anggota dari kelompok 6, yaitu ada Adelina Aziza, ada Aji Setiawan, ada Ana Hidayati, ada Elvano Lutfi, ada Muhammad Badra, dan juga Tiara Rafaela, seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah outline yang akan kita bahas. Pertama, yaitu saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Next dulu. Oke, di latar belakang sendiri terdapat 3 poin, yaitu yang pertama ada kemiskinan masih terjadi di Desa Mondoroko. Nah, yang poin yang kedua ada pada tahun 2020 terdapat 1.000 penduduk miskin, namun turun menjadi 450 pada tahun 2025. Jadi ada tenggat waktu selama 5 tahun seperti itu. Nah, untuk poin yang ketiga, program pemerintah seperti bantuan langsung tunai atau BLT dan juga ada penanaman sawi yang berkontribusi seperti itu. Selanjutnya, Selanjutnya ada tujuan dari penelitian. Tujuan ini tuh untuk menjawab rumusan masalah yang sudah disusun sebelumnya. Tujuan yang pertama yaitu untuk menganalisis faktor apa saja sih yang menyebabkan terjadinya kemiskinan di Desa Banjararum. Seperti faktor ekonomi, pendidikan, sosial, dan faktor lainnya. Yang kedua itu adalah untuk menilai efektivitas kebijakan atau program yang sudah dijalankan oleh pemerintah setempat, seperti BLT, paket sembako, dan juga penanaman sawi. Dan yang ketiga adalah memberikan rekomendasian kepada pemerintah setempat mengenai kebijakan berdasarkan data yang kita dapat di lapangan. Selanjutnya, Baik, di sini ada metode penelitian. Jadi kami menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini kami pilih karena ingin memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat dan pelaksanaan program pemerintah. Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, antara lain yang pertama ada wawancara mendalam, yang kedua ada observasi langsung, dan yang terakhir ada studi dokumentasi. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan kami untuk menggali perspektif yang lebih lengkap, tidak hanya dari sisi angka, tetapi dari dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan slide kelima, yaitu hasil penelitian faktor kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan kemiskinan di Desa Banjararum. Pertama adalah kurangnya lapangan pekerjaan tetap. Banyak masyarakat bekerja sebagai buruh harian, petani musiman, atau pedagang kecil yang pendapatnya tidak menentu. Ketidakstabilan pendapatan ini membuat mereka rentan terhadap kemiskinan. Faktor kedua adalah rendahnya pendidikan. Mayoritas warga hanya lulusan sekolah dasar atau sekolah menengah pertama. Rendahnya pendidikan berpengaruh langsung terhadap keterampilan dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Dan terakhir, faktor ketiga adalah pendapat yang tidak stabil, terutama pada pekerjaan sektor informal. Penghasilan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak memungkinkan untuk menabung. Faktor-faktor inilah yang kemudian berkontribusi terhadap kondisi kemiskinan yang berlangsung cukup lama di daerah tersebut. Upaya desa. Hasil penelitian menunjukkan pihak pemerintah desa telah menjalankan berbagai upaya dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. Program pertama adalah program penanam sawi yang memberikan lahan, bibit, serta pendampingan bagi warga untuk melakukan budidaya sawi. Dan hasil panen dapat dijual dan digunakan sebagai sumber pendapatan keluarga. Program kedua adalah pemberian bantuan sosial seperti bantuan langsung atau BLT dan paket sembako. Program ini untuk membantu daerah rumah tangga miskin memenuhi kebutuhan dasar dan meringankan beban mereka. Program ketiga adalah
pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan usaha kecil, pengelolaan keuangan, dan dukungan modal untuk usaha mikro. Selain itu, pemerintah desa secara rutin melakukan verifikasi dan validasi data miskin agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Terus ini dilakukan setiap tahun dan menjadi salah satu langkah penting dalam memperbaiki kualitas program penanggulangan kemiskinan. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dari hasil penelitian kami, yaitu penurunan 550 penduduk miskin menunjukkan progres yang sangat signifikan. Nah, artinya selama periode penelitian ini, jumlah warga miskin itu mengalami penurunan cukup besar, yaitu sekitar 550 orang. Penurunan sebesar itu dianggap signifikan karena menunjukkan adanya progres nyata dari program-program yang sudah dijalankan oleh pemerintah desa. Yang kedua adalah program desa efektif namun perlu konsistensi implementasi. Nah, banyak program yang ada di Dusun Mondoroko yang udah diberikan oleh pemerintah desa pada umumnya itu berjalan bagus di awal. Tapi ketika sudah masuk pertengahan, pelaksanaannya itu mulai menurun dan berhenti. Jadi keberhasilan jangka panjang masih sangat tergantung pada komitmen pemerintah desa dalam menjaga keberlanjutan program. Yang ketiga adalah partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan. Nah, yang menjadi tantangan dari program penanaman sawi ini adalah lahan dari penduduk masyarakat di Dusun Mondoroko yang tidak banyak dimiliki oleh masyarakat itu karena lahan mereka juga terbatas sehingga inilah menjadi tantangan mereka untuk mengikuti program sawi ini. Nah, dari hasil penelitian kami yang telah kami lakukan, di sini ada 3 poin yang bisa didiskusikan. Yang pertama adalah perbaikan ekonomi lokal berpengaruh besar pada penurunan kemiskinan. Maksudnya, kalau ekonomi di tingkat lokal, yaitu di desa Turan Dusun Mondoroko ini membaik, misalnya dari UKM ataupun lapangan kerja, bahkan dari usaha warga, maka kemiskinan itu bisa berkurang secara langsung. Karena masyarakat itu bisa memiliki penghasilannya sendiri dan tidak terlalu bergantung pada bantuan pemerintah desa. Program yang kedua adalah program sosial perlu diarahkan pada keberlanjutan. Program bantuan sosial ini harus dirancang berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sementara. Selain itu, bantuan itu juga tidak harus berupa uang saja, tetapi juga diberikan pelatihan kerja ataupun modal usaha. Yang ketiga adalah rekomendasi edukasi, finansial, pemberdayaan usaha, peningkatan akses pendidikan. Rekomendasi yang diberikan ini tuh berfokus pada upaya jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Dusun Mandoroko. Edukasi dan literasi keuangan itu penting agar masyarakat memiliki keterampilan dan mampu mengelola pendapatannya dengan baik. Selain itu, pemberdayaan usaha perlu ditingkatkan supaya masyarakat bisa mandiri secara ekonomi. Peningkatan akses pendidikan ini juga menjadi kunci agar masyarakat memiliki peluang kerja yang lebih baik dan berkelanjutan. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari hasil penelitian kami yang telah dilakukan di Dusun Mondoroko tentang analisis faktor penyebab kemiskinan. Cukup sekian dan terima kasih.